Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard Andreas, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan berbagi tentang informasi vaksinasi COVID-19 di Indonesia dan mengajak saudara sekalian untuk mendukung gerakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Jadi, disimak ya videonya. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus yang menular yang menyerang bagian pernafasan, yang menyebabkan infeksi paru-paru berat, sehingga mengakibatkan kematian. Virus ini berasal dari Wuhan, China. Virus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, hingga masuk ke Indonesia pada tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Vaksinasi di Indonesia sudah dilaksanakan di awal tahun 2021, yaitu dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama, penerimanya adalah lansia dan pelayan publik, seperti guru, polisi, dan TNI. Yang gelombang kedua adalah masyarakat lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melindungi dari virus corona ini. Dengan begitu, resiko tertularnya menjadi semakin kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Oxford AstraZeneca. Yang kedua, ada Novavax. Yang ketiga, ada Sinovac. Yang keempat, ada Sinovac. Yang kelima, Moderna, yang keenam Pfizer-BioNTech, dan yang terakhir yaitu Bio Farma. Vaksin COVID-19 sudah aman dan halal yang dicantumkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM juga sudah memberi perizinan penggunaan dalam kondisi yang emergensi atau kondisi darurat, terutama pada vaksin Sinovac. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa vaksinasi itu penting. Vaksinasi diberikan untuk menimbulkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga bila suatu saat kita terjangkit penyakit tersebut, kita tidak sakit, dan bila pun kita sakit hanya mengalami gejala ringan saja. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan, yaitu dengan 2 tahapan, vaksin pertama dan vaksin yang kedua, agar imun tubuh kita menjadi lebih kuat dan terbentuk. Sedangkan beberapa reaksi yang terjadi setelah vaksin itu adalah hal yang biasa, seperti nyeri otot, pusing, dan mual, tetapi tetap harus dimonitori. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibanding sakit karena terinfeksi, karena kita tidak mengikuti vaksin tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan registrasi vaksinasi COVID-19. Cara yang pertama, penerima vaksinasi menerima notifikasi pemberitahuan melalui SMS Blast dengan ID Peduli COVID. Yang kedua, penerima vaksin melakukan registrasi ulang melalui SMS 1199 UMB bintang 119 pagar atau dengan aplikasi Peduli Lindungi atau menggunakan web pedulilindungi.id. Yang ketiga, setelah verifikasi, penerima memilih lokasi pelaksanaan dan jadwal. Selanjutnya, informasi data vaksinasi COVID-19 akan mengirimkan tiket elektronik sebagai undangan penerimaan vaksin COVID-19 yang telah terverifikasi. Yang keempat, pengingat jadwal layanan akan dikirimkan oleh sistem via SMS atau aplikasi Peduli Lindungi pada penerima. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan diri kalian dan keluarga untuk vaksinasi COVID-19. Pesan dari saya, ayo sehat, lindungi orang-orang yang kalian sayangi, berani vaksin untuk melawan corona. Demikian presentasi saya. Maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Saya ucapkan
Terima kasih.